Penemuan orang dengan gangguan jiwa yang tewas dengan tangan terikat dan wajah tertutup kain di dalam kebun di Cianjur, Jawa Barat masih menyisakan misteri. Benarkah korban meninggal karena dianiaya? Mengapa kematian korban terkesan begitu janggal? Simak selengkapnya dalam ulasan khas Ragam Perkara bertajuk ODGJ Tewas Terikat. Siapa pelakunya? Sutar, orang dengan gangguan jiwa ditemukan warga di kebun di Kampung Cibingbin, Desa Padamulya, Kecamatan Pasir Kuda, Cianjur, Jawa Barat dalam kondisi tak lagi bernyawa. Tangannya terikat dan wajahnya tertutup kain hingga tak nampak rupa. Pun darah terlihat dari punggungnya. Sayang, kondisi ini justru ditutup-tutupi dari pihak keluarga. Oleh perangkat desa setempat, keluarga justru tak diperkenankan untuk melihat langsung jenazah Sutar. Keluarga pun merasa janggal. Mereka meyakini korban tewas dianiaya. Apalagi usai dimakamkan, keluarga diminta menandatangani surat perjanjian untuk tidak membawa kasus kematian Sutar ke ranah pidana. Ada surat pernyataan bahwa keluarga tidak akan melanjutkan perkara ini. Itu pernyataan keluarga atau bukan? Bukan. Yang ditandatangani kepala desa kan? Bukan. Tidak pernah disetujui? Tidak. Jadi tetap akan lapor polisi? Iya. Berbekal informasi dari media sosial soal penemuan jasad di lokasi yang sama dengan tempat jenazah Sutar ditemukan, keluarga akhirnya membawa kasus ini ke pihak kepolisian. Apalagi keluarga tak mendapat cerita rinci perihal penyebab kematian korban. Pihak berwajib pun akhirnya bertindak. Polisi membongkar makam Sutar dan melakukan otopsi. 9 orang diperiksa sebagai saksi, termasuk sang kepala desa yang disebut menginisiasi surat pernyataan keluarga Sutar untuk tak melapor ke polisi. Kita menunggu karena baru tadi malam dilakukan otopsi, karena memang korban sudah dikuburkan, baru kita otopsi tadi malam. Kemudian dalam waktu cepat kita nanti dapatkan hasilnya. Karena kita juga menunggu. Sementara ini kita sudah lakukan adalah memeriksa terhadap saksi. Karena untuk memperkuat nanti alat bukti yang kita harus dapatkan untuk nanti mencari pelaku yang diduga melakukan penganiayaan terhadap. Ada berapa saksi yang diperiksa? Saat ini sudah ada 9 saksi kita periksa. Termasuk kepala desa? Setelah beberapa hari saya kedatangan 6 orang pihak keluarga, bukan mengundang, mereka yang datang. Nah, mempertanyakan, katanya saya lihat foto di situ ada darah. Nah, makanya saya tanya. Nah, saya tidak pernah lihat spontan pada saat itu dan saya tidak tahu misalkan sudah terjadi diduga penganiayaan. Nah, lalu saya tawarkan apakah ingin melanjutkan secara hukum yang berlaku atau dengan tempuh cara lain. Nah, kesimpulannya saya punya rekaman, saya juga punya dokumentasi ketika mereka datang ke desa. Kesimpulannya tidak mau mengaji secara hukum. Nah, kalau begitu saya bilang harus ada surat pernyataan biar melangkah ke langkah berikutnya nyaman, tenang. Maka yang 6 orang itu menuduh ke si Andi, ke salah satu orang ini perwakilannya. Oke, karena saat itu Pak, udah sore hampir setengah 6 di desa, perangkat desa sudah pada pulang, tidak sempat langsung dibuktikan. Nah, selama beberapa hari, makanya saya berani menandatangani stempel itu karena memang sudah sepakat dengan salah satu pihak keluarga. Kasus kematian Sutar yang masih menjadi misteri pun memantik tanya. Mungkinkah ada seseorang yang merasa tersinggung dengan perilaku Sutar yang memiliki masalah kejiwaan? Kalau di lingkungan ini kayaknya sih nggak begitu ya. Nggak pernah meresahkan? Nggak terlalu meresahkan. Cuman kalau ketakutan, karena dia memang ada gangguan jiwa ya, kita emang ada ketakutan kadang gitu. Kalau lagi kumat. Tapi nggak pernah ganggu terhadap warga? Nggak, kalau di sini. Lantas seperti apa seyogianya masyarakat menghadapi orang yang memiliki gangguan kejiwaan? Memang seseorang yang memiliki gangguan kejiwaan itu memberikan reaksi-reaksi yang misalnya berbahaya, ya kirimkan ke
rumah sakit jiwa karena teman-teman ahli di sana sudah memahami bagaimana cara menangani mereka, bahkan membantu mereka untuk bisa kembali menjadi percaya diri, mandiri, dan produktif. Kini, keluarga Sutar menanti hasil otopsi demi mengungkap siapa pelaku yang tega menganiaya Sutar hingga mati. Pasal penganiayaan berat pun menanti bagi pelaku yang hingga kini masih misteri. Nah, karena itu kalau menurut saya secara pidana harus dipertanggungjawabkan gitu. Apakah itu nanti penganiayaan berat yang menyebabkan kematian orang lain atau bahkan pembunuhan gitu. Ya, jadi bisa sangat mungkin gitu, bisa dituduh pembunuhan atau dituduh 359 ya. Penganiayaan berat yang menyebabkan kematian.